Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham big caps lainnya. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil menguat 1,3% close di 6.617. Di market reguler hari ini asing mencatatkan net buy 183 miliar. Namun untuk market tunai dan negosiasi ternyata masih ada net sell 220 miliar. Sehingga untuk overall market hari ini di IHSG itu masih ada sedikit net sell ya, 37,1 miliar rupiah. Nah, tadi pagi pun kita melihat bahwa kurs rupiah itu sempat menguat guys ke 16.200-an ya guys ya per 1 USD-nya. Jadi wajar hari ini IHSG menguat. Tapi kita lihat ketika close market ya ada pelemahan 0,3% di level 16.320 rupiah per 1 USD. Jadi kita akan lihat ya besok apakah IHSG masih akan naik ya dan juga rebound ketika rupiahnya ada pelemahan ya untuk di akhir market hari ini ya, karena kita lihat kembali melemah 0,5% di 16.300-an kembali ya. Dan kalau misalkan besok pun ada koreksi, kita berharap koreksinya akan menjadi normal correction saja sehingga teman-teman bisa tambah muatan di harga yang lebih murah ya. Setelah kita melihat bahwa JP Morgan ini berpandangan bullish untuk saham-saham Indonesia. Dan kita pun melihat bahwa ini adalah efek dari euforia tarif Amerika Serikat dan juga stimulus China sehingga IHSG juga terdorong naik. Ada juga ya, kita lihat bahwa Presiden Amerika Serikat yakni Presiden Donald Trump sudah menyetujui penundaan pungutan baru untuk negara Meksiko dan juga Kanada. Memang posisi saat ini antara Amerika Serikat, China, Kanada dan juga Meksiko itu memang sedang menerapkan tarif impor baru ya guys ya, terutama untuk produk-produk dari China ini juga cukup agresif. Namun ketika ada pelonggaran itu artinya akan berdampak baik ya, terutama untuk pasar saham. Namun di dalam negeri kita melihat bahwa sudah ada 3.325 orang ya yang menjadi korban PHK yang tercatat oleh pemerintah selama bulan Januari 2025 ini. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang harus segera diselesaikan ya, ditanggulangi oleh pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan dan harusnya memang banyak membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Baik itu dari perusahaan asing ataupun perusahaan Indonesia seharusnya bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang bekerja, maka PDB-nya pun akan semakin tinggi dan pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi. Nah, itulah yang seharusnya menjadi tolak ukur ya kenaikan dari ekonomi. Kalau misalkan kita lihat ya masyarakat banyak yang terkena PHK itu artinya pengangguran semakin banyak dan daya beli masyarakat semakin melemah. Sehingga ini diramal ya bahwa ekonomi Indonesia ini hanya akan tumbuh 5,1% saja pada tahun 2025 ini. Ya, jadi hanya tumbuh 0,1% guys dari yang tadinya pertumbuhannya di 5%-an ya untuk tahun sebelumnya dan diramal hanya naik 0,1% saja menjadi 5,1%. Karena daya beli masyarakat memang sedang turun dan kita lihat banyak atau maraknya PHK ya dari beberapa perusahaan besar. Contohnya kemarin pabrik Sanken gitu ya, lalu ada juga Yamaha Musik dan masih banyak lagi pabrik-pabrik yang tutup ya dan juga bangkrut dan itu tentunya harus mem-PHK banyak karyawannya. Nah, ini semoga bisa segera ditanggulangi oleh pemerintah ya karena yang mempunyai kebijakan yang cukup strategis ya untuk pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah itu sendiri dan kita sebagai masyarakat juga harusnya mendukung gitu ya dalam hal yang positif tentunya. Oke guys, jadi kita akan lanjut ya analisa saham-saham terutama untuk saham big banks dan juga saham big caps pada hari ini karena ini cukup menarik ya. Teman-teman silahkan ya untuk menganalisa saham menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas dari aplikasi saham andalan yang saya gunakan yaitu aplikasi Stockbit ya guys ya. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan selanjutnya teman-teman bisa menganalisa saham ya menggunakan fitur lengkap dari Stockbit. Contohnya di sini ada chart dan banda detektor yang akan membantu teman-teman menganalisa lebih serius lagi dan mana kita lihat fitur dari Stockbit ini terus diimprove ya guys ya agar bisa mempermudah kita menganalisa saham sebelum membelinya. Nah, contohnya di BBRI ya guys ya, kita lihat memang BBRI ini sempat breakdown ya di bawah 3.500. Namun ketika ada kenaikan, teman-teman harus perhatikan ini mulai naik dari zona oversold-nya. Ditambah JP Morgan berpandangan bullish untuk BBRI. So, seharusnya teman-teman sudah entry di 3.500 sampai 3.600-an. Tapi di level saat ini pun saya rasa tidak masalah gitu guys ya. Tidak masalah teman-teman kalau misalkan mau punya average di 3.900, 3.800 itu saya rasa masih oke. Karena kalau misal teman-teman berkaca gitu ya terhadap investor lain yang mungkin masih floating loss nih di portonya untuk saham BBRI, mungkin teman-teman malah bersyukur ya
dapat harga di bawah 4.000 itu harusnya teman-teman bersyukur. Apalagi teman-teman yang mungkin baru mau entry lagi nih di saham BBRI, karena kita melihat bahwa akumulasi asing di BBRI ini cukup masif. Hari ini tanggal 6 Maret 2025 juga akumulasinya cukup besar, terutama dari BK ya. BK lagi-lagi akumulasi BBRI ini adalah JP Morgan ya guys ya. Lalu ada CCRX yang juga akumulasi saham BBRI. So, dari Banda Detektor Stockbit ya, kita lihat bahwa secara average ini ada big accumulation, yang artinya dari top 1 dan overall hari ini investor yang akumulasi BBRI itu cukup besar dibandingkan dengan net sell yang terjadi. Sehingga hari ini investor asing tercatat net buy 147,5 miliar. Nah, inilah yang saya maksud fitur-fitur yang bisa memudahkan teman-teman ya untuk menganalisa saham sebelum teman-teman membelinya. Jadi sebelum beli minimal teman-teman itu paham ya beberapa indikator fundamental dan juga teknikal ya. Kalau misal teman-teman paham dari sisi makroekonomi juga lebih bagus lagi gitu ya. Jadi untuk saham BBRI kenaikannya ini kita lihat ya, akan ada normal correction, nanti akan retest lagi di 3.800. Teman-teman bisa menjangkau ya harga 3.800 ini untuk DCA ataupun juga untuk tambah muatan, ataupun mungkin teman-teman mau re-entry kembali karena dividen di depan mata ya. Mungkin beberapa minggu lagi akan ada RUPS tahunan yang akan membahas pembagian dividen, dan saya rasa juga akan segera dibagikan ya untuk dividen di tahun ini menjelang Idul Fitri ya, atau menjelang Lebaran 2025. So, untuk BBRI di bawah 4.000 saya rasa masih menarik ya, namun karena kita melihat ada beberapa faktor ya, kemungkinan besar di hari Jumat besok ya. Besok Jumat guys ya. Besok Jumat tanggal 7 Maret, kemungkinan ya, ini hanya prediksi saya saja, kemungkinan akan kembali koreksi tapi retest di 3.800. Nah, teman-teman bisa manfaatkan jika ada normal correction ya untuk tambah muatan di BBRI, dan kita berharap akan menjadi area higher low atau area low yang lebih tinggi, karena itu adalah masih tanda bullish reversal gitu ya. Area higher low itu bagus, bahkan teman-teman bisa tambah muatan di sana. Yang kedua kita akan ulas juga BBNI ya, di mana BBNI hari ini sempat ada open gap up dan ada kenaikan 2,9%, close di Rp4.590 per saham. Kita lihat hari ini ada sedikit rejection ya guys ya, dari area high-nya di 4.700-an. So, untuk BBNI, Bank BNI ya, ada kembali penurunan ya, meskipun sempat naik ke area high di 4.700 tapi closingnya itu di 4.420 ya, atau di 4.400-an. Nah, jadi hari ini kita lihat ada akumulasi juga ya, terutama dari investor asing, meskipun akumulasinya ini agak menurun nih, terutama dari KZ, AK, dan juga CC ya. Net buy hari ini hanya 11,9 miliar. Jadi kalau misalkan saya bilang akan ada normal correction ya, kita lihat besok gitu ya. Apakah akan benar-benar terjadi? Karena kita melihat juga dari beberapa faktor yang mungkin teman-teman juga bisa apa ya, ibarat bisa rasakan ya, apa yang kita bahas di Money Flow ini ya, itulah yang kemungkinan besar akan terjadi gitu guys ya. Tapi kalau misalkan harganya naik lagi ya, alhamdulillah juga gitu ya, teman-teman masih bisa trend following dan tentunya dapat harga yang lebih murah dibandingkan dengan rata-rata investor retail lainnya. Jadi gini guys, untuk bersikap berbeda itu sangat sulit gitu ya. Untuk bersikap berbeda itu sangat sulit, dimana ketika harga turun ya, harga sedang melesat turun, banyak orang yang tangkap pisau jatuh. Tapi ketika harganya sudah di bawah, itu mereka terkadang takut gitu ya untuk akumulasi kembali. Wah, saya takut nih, padahal kan dividen sudah di depan mata ya. Ibaratnya gini, kalau misal teman-teman bandingkan nih saham yang tidak bagi dividen dengan saham dividen, nah kira-kira teman-teman beraninya di mana? Kalau misalkan teman-teman sudah menjawab gitu, saya lebih berani investasi di saham yang dividen dong, karena meskipun saya floating loss ataupun nyangkut gitu ya, tapi saya tetap akan dapat dividen. Nah, itu teori pertama. Teman-teman berani dulu nih untuk investasi di saham yang rutin bagi dividen. Selanjutnya, teman-teman gunakan prinsip dasar investasi. Buy low, sell high gitu ya. Bukan buy low, hold forever. Ya, saya rasa itu di HSG kurang worth it ya, kurang worth it ya guys ya untuk di saham Indonesia. Kalau misalkan untuk saham di negara lain mungkin worth it ya, buy low, hold forever gitu ya, mungkin itu bagus ya. Tapi kalau di IHSG menurut saya sih tetap harus sell high. Kenapa? Karena bisa saja harga saham itu malah berbalik lagi ke harga 2 tahun sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya terjadi di perbankan gitu ya. Bahkan banyak juga nih teman-teman yang mengakui, oh iya saya waktu itu telat take profit di saham Adro gitu ya. Saya tidak take profit di harga tinggi, maka
ya investasi saya di bawah turun lagi gitu. Itu banyak sekali ya teman-teman yang menjadikan pengalamannya itu sebagai pembelajaran. Nah, kita pun seperti itu. Ya jangan sampai kita mengulangi penyesalan yang sama kedua kalinya. Jadi tetap gunakan kaidah yang benar, yaitu buy low, sell high. Beli di harga bawah, jual di harga tinggi. Dari mana kita tahu harga bawahnya? Ya ketika ada koreksi yang cukup dalam. Lalu bagaimana kita membelinya? Ya ketika sudah ada tanda-tanda kenaikan lagi, gitu ya. Jadi ketika harga saham anjlok nih guys, lalu ada tanda-tanda bullish reversal, ada tanda-tanda kenaikan lagi. Nah, di sanalah teman-teman tembak amunisinya. Di sanalah teman-teman buy gitu ya di area low-nya gitu. Oke guys, jadi untuk BBNI cukup menarik. Namun yang cukup mengherankan ya, hari ini masih ada beberapa saham big banks yang ternyata itu masih didistribusi asing atau kembali didistribusi. Salah satunya adalah BBCA. Di mana BBCA hari ini terkoreksi ya 0,2%, close di Rp8.975 per sahamnya. Hari ini kita lihat ada normal distribusi, terutama dari ZPCC dan juga YU. Jadi hari ini ada net sell 35,1 miliar dari investor asing ya untuk BBCA, dan BBCA hari ini juga gagal naik. Nah, kalau misalnya kita lihat candle hari ini memang ada indikasi gagal naik ya, karena sempat ke area high di 9.200 tapi closing di 8.900-an. Jadi kemungkinan besok akan ada normal correction, dan kita akan coba lihat besok ya apakah prediksi yang kita sediakan ya di video ini ternyata benar-benar terjadi, atau mungkin teman-teman banyak yang berdoa ya, lebih banyak yang berdoa untuk harganya naik lagi. Itu pun juga prediksi saya bisa kalah ya kalau misal teman-teman banyak berdoa untuk harganya naik lagi. Tapi saya yakin investor itu banyak yang berdoa itu tidak seragam ya. Maksudnya gimana? Ini cukup lucu ya. Ada investor yang dia sudah beli nih di harga bawah nih banyak gitu ya. Dia punya average bawah ya, ketika kemarin anjlok, dia berharap harga sahamnya terus naik ya. Tapi ada juga investor yang dia ketinggalan gitu ya. Wah, saya ketinggalan nih, turun dulu dong. Nah, itu mereka berdoa untuk harganya turun. Jadi doanya memang tidak seragam ya. Kita lihat besok mana yang lebih kuat nih. Nah, ini hanya sekedar guyonan saja. Tapi analisa kita memang melihat bahwa besok akan ada normal correction ya. So, teman-teman bisa memanfaatkan normal correction-nya untuk tambah muatan. Termasuk juga di Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini kalau misalnya kita perhatikan ya, sedikit kesulitan guys untuk bisa naik dan rebound ya, seperti saham BBRI. Karena Bank Mandiri ini secara peringkat dari JP Morgan itu masih netral. So, hari ini ada sedikit kenaikan 0,8% ya, close di Rp4.900 per saham. Dan kita lihat hari ini memang cukup netral, ada akumulasi dari ZP, CC, dan AK. Namun net sell yang kita lihat hari ini ada dari BK, KZ, dan juga PD ya guys ya. Jadi hari ini ada net sell di Bank Mandiri sekitar 420 miliaran ya. Sorry, hari ini sepertinya net sell-nya tidak sebesar itu guys. Nanti kita cek lagi ya. Karena hari ini memang ada net sell untuk Bank Mandiri, tapi sepertinya tidak sebesar ini. Ini adalah net sell yang di beberapa hari lalu ya. Nanti kita akan coba review lagi. Karena kemungkinan besar tidak sebesar ini ya net sell hari ini. Karena kita lihat juga dari buying valuation dan selling valuation-nya ini tidak terlalu besar ya. Kemungkinan hanya puluhan miliar saja. Ya teman-teman juga bisa cek ya nanti. Ini tanggal 6 ya, sudah betul. Selanjutnya kita bahas juga saham Telkom guys. Untuk Telkom hari ini ada koreksi 2%, close di Rp2.400 per saham, dan kita belum melihat rilis laporan keuangan kuartal 4 untuk saham Telkom. Nanti kita lihat ya untuk laporan keuangan saham Telkom apakah bagus atau tidak hasilnya, dan untuk full year 2024 kira-kira berapa besaran dividennya. Nanti kita akan coba ulas. Untuk Telkom ada ada distribusi ya, terutama dari ZPRX dan juga KZ, sementara akumulasinya dari AK, PD, dan juga YP. Net sell asing hari ini ada di 57,4 miliar untuk saham Telkomnya gitu ya. Nah, jadi Telkom memang kemarin ada tanda bullish reversal ya, di mana sempat terjadi gap up ya beberapa kali. Nah, disinilah pentingnya teman-teman buy low sell high. Inilah yang saya maksudkan. Karena ketika kondisinya seperti ini ya, maraknya penurunan di IHSG dan perang dagang yang sedang terjadi ya. Jadi saham itu lebih volatil. Nah, di sini teman-teman berpotensi dapat 14% dari capital gain yang bisa teman-teman dapatkan ketika buy low gitu ya. Dan ketika teman-teman take profit di atas ya atau jualan, nah teman-teman bisa jualan di sekitar MA50. Nah, di sini juga menjadi titik take profit yang cukup bagus ya untuk teman-teman yang sempat trading ataupun pegang saham Telkom. Tapi untuk yang masih floating loss, kita bisa menunggu dividennya nanti ya. Semoga harganya bisa kembali rebound. Namun dengan adanya distribusi hari ini, kita kembali menunggu di sekitar 2.320 sampai 2.350 untuk re-entry kembali.
Kita lanjut ke Astra International ya. Setelah kemarin naik 4,4%, hari ini ternyata sideways, close di Rp4.900 per sahamnya. Tapi hari ini kita lihat ada akumulasi ya, meskipun akumulasinya ini adalah dari investor domestik. Karena asingnya hari ini ada net sell 10 miliaran. Jadi untuk Telkom ya dan juga BMRI kita lihat hari ini kemungkinan ya net sell-nya itu kisaran 50 miliaran ya. Sorry, puluhan miliar lah, tidak sampai di atas 200 miliar seperti itu. Oke guys, jadi saham mana nih yang menurut teman-teman paling menarik ya untuk beli di harga bawah ya? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya pribadi memang yang paling menarik ya untuk dibeli di harga bawah adalah saham-saham yang rutin bagi dividen. Apalagi kalau misalkan sudah terpantau adanya akumulasi. Wah, itu lebih semangat lagi ya guys ya, kita coba akumulasi di harga bawah. Meskipun memang stabilitas ekonomi ini masih tetap menghantui gitu ya. Masih ada resiko terkait dengan pelemahan rupiah, masih ada resiko terkait dengan pelemahan ekonomi, itu akan terus menghantui ya guys ya. Tapi tetap ya kita mencoba untuk mencari kesempatan gitu ya. Kita mencari kesempatan dalam jangka pendek ataupun jangka menengah ini, karena memang kalau untuk jangka panjang ya kita tetap akan diombang-ambing ya dengan sentimen-sentimen, baik itu sentimen negatif ataupun sentimen positif yang berlaku ya di bursa saham seperti itu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman hold jangka panjang, juga seharusnya teman-teman lebih memikirkan untuk meningkatkan pendapatan teman-teman. Nah, ini sebenarnya yang apa ya, yang terkadang tidak dibahas gitu ya oleh influencer saham. Ya kita hanya membahas, oh beli di harga ini, beli di harga ini. Kalau misalkan nyangkut beli lagi, nyangkut beli lagi, atau floating loss selama sahamnya bagus kita bisa nih borong lagi nih. Pertanyaannya kan uangnya dari mana gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang juga saya ingin encourage ke teman-teman. Di sisi lain kita investasi, tapi jangan terlalu fokus dengan investasinya. Ya, kita fokuskan untuk mencari uang tambahan gitu ya, baik itu dengan usaha baru ataupun mungkin dengan bisnis baru. Itu juga teman-teman bisa untuk mencari tambahan penghasilan gitu ya, agar ketika kita DCA ya atau beli lagi di harga bawah itu uangnya ada, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.